Pagi itu warung sederhana Bu Lina dendeng balado miliknya bikin orang-orang itu penasaran. Lina, dendeng kamu ini teh wangi pisan. Dari wanginya aja udah bikin saya ngiler dari jauh. Saya teh jalan dari ujung gang langsung kerasa aroma pedas gurihnya. Iya Bu Ratna, aku itu kalau masak selalu pakai hati, jadi hasilnya bisa bikin orang betah. Buktinya kan warungku itu selalu rame. Ya ampun Lina, ini dendeng teh lembut pisan. Nggak kayak biasanya yang agak alot. Baru kena lidah aja, ini teh langsung hancur. Enaknya kebangetan. Ya jelas, kalau soal empuk itu emang kelebihanku Bu. Aku itu punya cara sendiri biar dendeng ini bisa dimasak cepat, tapi tetap empuk maksimal. Pantesan aja atuh ya, semua orang teh bilang dendeng kamu teh juara. Saya rasa kalau ada orang luar kampung nyobain, mereka teh pasti bakalan balik lagi ke sini. Ah, enggak lah Bu. Aku ini cuma pedagang kecil. Yang penting aku bisa bikin pelanggan kenyang. Itu udah bikin aku bahagia banget. Tapi serius ini mah Bu Lina, harga segini teh dapet dendeng seenak itu langka pisan. Rasanya sih udah kayak restoran mahal tapi ramah di kantong. Iya Bu, kalau usaha mau bertahan harus pinter ngatur bahan. Yang penting enak. Kamu teh emang jago masak ya Lina. Saya yakin kalau terus kayak gini warung kamu teh bakalan jadi idola orang-orang di kampung. Bahkan bisa lebih besar lagi. Amin Bu, doain aja ya. Yang jelas aku bakalan terus bikin dendeng seenak ini. Soalnya kalau pelanggan udah cinta, rezeki lancar tanpa henti. Siang itu dapur Bu Lina penuh dengan aroma rempah. Dia sedang membuat dendeng yang baru. Bu, kok dagingnya kelihatan beda ya dari biasanya? Warnanya agak pucat tapi baunya gurih banget. Ini beneran daging sapi kan? Aduh Sinta, kamu ini pintar juga ya merhatiinnya. Iya, ini tuh emang bukan daging sapi. Ibu sekarang pakai daging babi biar empuk dan cepet matang. Babi Bu, serius? Bukannya itu haram ya? Kalau orang-orang tahu bisa marah besar. Nanti nama kita bisa hancur di kampung ini. Alah, kamu itu terlalu mikirin halal haram, Nak. Yang penting orang doyan, dagangan laku dan uang ngalir. Urusan dosa biarlah diurus belakangan. Tapi Bu, aku takut kalau ketahuan gimana. Nanti semua orang bisa benci sama kita. Aku nggak tenang dengernya. Dengar ya Sinta, orang kampung itu nggak akan curiga. Mereka cuma tahu makan enak, murah, dan bikin lagi. Selama mereka kenyang, mereka tutup mata. Iya Bu, aku juga lihat semua orang selalu muji dagangan buatan ibu. Tapi tetap aja hatiku nggak enak pas tahu rahasia ini. Udahlah, kamu jangan kebanyakan mikir. Dunia ini keras. Kalau kita terlalu jujur, kita malah diinjek. Ibu cuma main pinter aja. Aku ngerti Bu, tapi aku takut dosa numpuk. Apalagi dendeng ini dipuji-puji, seolah-olah beneran makanan paling halal. Rasanya aneh banget. Justru itu enaknya Sinta. Mereka nggak tahu tapi tetap makan dengan nikmat. Itu namanya rezeki kita. Jangan bodoh deh, rezeki kan nggak boleh ditolak. Aku cuma bisa doa semoga nggak ada yang tahu Bu. Tapi jujur aja, aku makin takut kalau karma datang ke dalam keluarga kita ini. Karma itu cuma cerita orang lemah. Selama kita pintar nyari jalan, hidup ini tuh gampang. Ingat ya Sinta, uang itu lebih kuat daripada omongan orang. Bu Lina kembali berjualan dan warungnya malah tambah ramai. Astaga Bu Lina, saya teh baru aja kemarin kan makan dendeng buatan ibu. Tapi hari ini teh nggak tahan lagi. Makanya langsung mampir. Rasanya itu teh bener-bener nagih pisan. Iya, bener banget. Kemarin aku pulang sampai kepikiran terus. Empuknya itu beda dari dendeng lain. Kayak langsung lumer di mulut. Bikin aku susah berhenti ngunyah. Kalau dendeng ini mah rela deh makan tiap hari. Biasanya itu males kalau daging alot, tapi ini waduh empuknya bikin aku itu lupa berhenti. Setuju banget, aku kan sering makan dendeng di pasar, tapi nggak ada yang bisa nyamain dendeng buatan Bu Lina. Rasa baladonya itu pas banget, pedesnya nampol. Aduh, kalian ini bikin aku malu aja. Padahal aku masak ya gitu-gitu aja kok Bu. Pak, cuma resep warisan lama. Nggak ada yang istimewa sebenarnya.
Jangan merendah gitu atuh Bu Lina. Jelas banget ini teh istimewa. Dari jajitan pertama aja udah kerasa beda. Saya teh sampai mikir rahasianya apa ya? Ya kalau itu rahasia dapur dong. Gak mungkin aku kasih tahu semua triknya. Yang penting kalian suka dan puas makan di sini. Wah, kalau gini terus mah Bu Lina bisa jadi paling laris sekampung nih. Aku yakin orang-orang itu bakal ngantri tiap hari. Kalau nyoba sekali aja. Kayaknya dendeng ini teh cocok pisan kalau dijadiin hidangan acara besar. Saya teh sampai kepikiran kalau ada hajatan mau pesen aja ke Bu Lina. Wah, kalau gitu aku siap banget, Bu. Pokoknya kalian tinggal bilang aja, pasti aku bikinin yang paling enak. Rezeki itu nggak akan kemana. Malam itu dengan semangat Bu Ratna bercerita ke Pak Darto yang duduk santai sambil minum kopi hangat. Pak, tadi saya teh sama Bu Saring mampir ke warung Bu Lina. Aduh, rasanya teh nggak bisa berhenti makan dendeng baladonya. Empuknya itu loh, bikin lupa sama kerjaan di rumah. Serius Bu, aku itu jadi heran, memangnya apa sih bedanya sama dendeng lain yang sering kita beli? Kan sama-sama daging bumbu balado juga. Ya beda jauh atuh Pak. Dagingnya teh lembut pisan, gak perlu dikunyah keras-keras. Pedas manisnya teh pas, bumbunya teh mani nyerep sampai ke serat-seratnya. Pokoknya dendeng lain teh kayak gak ada rasanya kalau dibandingin mah. Wah, sampai segitunya Bu, jangan-jangan ada rahasia khusus yang dia pakai. Kalau cuma dendeng biasa mustahil bisa bikin orang ketagihan kayak gini. Saya juga kepikiran gitu Pak. Tapi tadi pas aku tanya teh, Bu Lina teh cuma senyum-senyum licik gitu. Bilangnya itu teh rahasia dapur, dia teh gak mau buka mulutnya. Ya mungkin itu resep turun-temurun Bu. Biasanya orang itu kalau punya resep warisan suka dijaga rapat-rapat biar dagangannya itu gak disaingi. Iya sih, mungkin aja ya. Tapi anehnya semua orang yang makan pasti bilang dendeng itu teh bikin nagih. Bu Sari aja sampai ngomong kalau ada hajatan dia teh mau pesen dari Bu Lina aja. Ya sudah deh, kalau memang seenak itu aku juga pengen nyobain langsung besok kita beli lagi ya Bu. Biar aku itu percaya nggak cuma dari cerita aja. Wah, siap Pak. Nanti saya ajak Bapak langsung ke warungnya Bu Lina. Saya yakin setelah nyicipin Bapak juga bakalan ngomong hal yang sama kayak saya. Dendeng lain teh jadi nggak ada rasanya. Keesokan harinya Bu Lina dan Santi pergi ke pasar untuk membeli daging. Sinta, cepet ke lapak itu, jangan nengok kanan kiri. Iya Bu, tapi kenapa harus buru-buru banget sih? Takut ketahuan orang ya? Ya jelas lah, ini kan bukan daging biasa. Kalau ada yang tahu bisa runyam urusannya. Jadi ini beneran daging babi Bu? Jangan keras-keras ngomongnya. Iya, ini tuh daging babi, makanya dendeng kita jadi empuk. Orang-orang mana ngerti, asal enak aja. Tapi kalau ketahuan gimana Bu? Bukannya bahaya ya? Ya bahaya kalau mulut kamu bocor, makanya bungkus yang rapi jangan sampai orang lain lihat. Aku takut Bu. Dosa ini besar. Dosa apa? Yang penting warung kita laku. Rezeki lancar, halal haram itu coba bikin orang lain mikir ribet. Tapi Bu, aku jadi nggak tenang. Udah, diem aja. Kamu kerja ikut aku dan nurut. Biar aku yang tanggung semuanya. Siang itu warung Bu Lina ramai lagi. Lihat aja, warung aku tiap hari penuh. Gak ada yang bisa nyaingin dendeng balado buatanku. Rasanya udah kelas atas banget pokoknya. Saya sih jujur aja ya Bu, dendeng di sini teh bener-bener juara. Teksturnya teh lembut, bumbunya teh pas, bikin nagih banget tiap kali nyicip. Nah kan, aku udah bilang dendeng aku itu lain daripada yang lain. Resep rahasia, makanya nggak ada yang bisa nyaingin. Semua orang pasti balik lagi. Bener banget Bu Lina, aku itu sampai cerita ke tetangga loh, dendengnya itu kayak punya pesona aja. Orang-orang pasti nyari terus kalau udah coba. Ya jelas, warung dendeng lain itu kalah jauh. Daging mereka keras, bumbunya hambar. Sedangkan punya aku, empuk, mantep, nggak ada lawan sama sekali.
Astaga Bulina, saya teh baru sadar. Kadang kualitas emang gak bisa bohong ya. Dendeng ini teh bener-bener lain. Rasanya kayak ada sentuhan khusus banget. Bulina menumpuk uang hasil dagangannya di sebuah meja. Lihat Sinta, tiap hari warung kita nggak pernah sepi. Uang ini bukti kalau usaha kita bakalan jadi besar, nggak bisa diremehin sama siapapun. Iya Bu, emang rame banget. Tapi aku masih kepikiran soal cara dapetin dagingnya. Apa nggak takut nanti ada orang yang curiga atau ngomongin ibu? Jangan pikirin begituan. Orang-orang cuma tahu makan enak, nggak bakalan kepikiran sama sekali dari mana asal dagingnya. Apalagi kalau rasanya bikin ketagihan. Tapi Bu, kalau suatu hari ada yang tahu, gimana? Aku takut mereka marah besar. Soalnya kalau tentang makanan itu sensitif banget Bu. Dengar ya, aku tuh nggak peduli orang mau bilang apa. Yang penting duit lancar masuk, rezeki ngalir terus. Urusan dosa biar belakangan aja. Aku ngerti Bu, tapi kadang aku nggak tenang kalau ingat daging ini beda. Aku takut banget kalau suatu saat malah bawa masalah besar. Sinta, jangan cengeng gitu. Kamu itu harus bangga warung kita jadi terkenal. Semua orang muji, semua orang balik lagi. Itu artinya kita menang. Aku sih ikut aja Bu, cuma kadang hati aku berontak. Aku ngerasa ada yang salah, meskipun orang lain gak pernah sadar sama sekali. Justru itu yang bikin aku yakin, Sinta. Kalau orang lain gak sadar, berarti langkah kita aman. Aku bahkan mau bikin warung lebih gede lagi. Lebih gede lagi Bu. Maksudnya kayak gimana? Apa ibu mau buka cabang atau jualan ke tempat lain juga biar makin luas jangkauannya? Iya, betul. Aku mau punya warung besar, pelanggan datang dari luar kota. Dendeng aku harus terkenal kemana-mana, biar aku jadi yang nomor 1. Aku ikut aja Bu. Meski hati aku tetap ragu. Aku cuma bisa berharap semoga semua ini gak jadi bumerang di kemudian hari. Namun tiba-tiba para warga mulai curiga dengan dendeng Bulina yang empuk dan juga murah. Saya teh kadang kepikiran Bu Sari, masa iya ya daging sapi bisa selembut itu? Apalagi harganya teh murah pisan, kayak nggak masuk akal. Iya Ratna, aku juga mikir daging sapi biasanya alot. Apalagi kalau yang dipakai bukan kualitas bagus. Tapi ini kok bisa kayak dendeng mahal ya? Aku itu pernah beli dendeng di kota, harganya mahal banget tapi tetap aja agak keras. Lah ini kok punya Bulina bisa empuk banget, curiga sih sebetulnya aku. Saya teh jadi takut sendiri Joko. Soalnya saya teh bawa pulang kemarin buat anak-anak. Mereka teh suka pisan. Tapi kalau ada yang aneh gimana coba? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Lina itu licik juga ya kelihatannya. Dari dulu dia suka banget bangga-banggain diri. Bisa aja ada main belakang. Ya gimana ya Ratna? Kalau daging itu murah dan enak sih pasti bikin orang nagih. Cuma kalau asal usulnya nggak jelas, ngeri juga sih jadinya. 3 hari kemudian. Keuntungan yang didapatkan Bulina semakin hari semakin bertambah banyak. Sinta, lihat nih uang kita makin numpuk. Dagangan habis terus. Orang-orang gak bisa berhenti makan dendeng buatan kita. Rezeki lancar banget ya malam ini. Iya Bu, tapi aku agak ngeri sih. Kok rasanya semua orang jadi ketergantungan banget sama dendeng kita. Aku takut kalau ada yang sadar sesuatu. Alah, kamu ini kebanyakan mikir Sinta. Namanya juga orang jualan. Kalau enak pasti dicari. Itu tandanya kita pintar cari jalan rezeki. Tapi Bu, tadi aku lihat Bu Ratna bisik-bisik sama Bu Sari di pasar. Kayaknya mereka curiga soal kenapa dendeng kita empuk banget. Biarin aja, kalau mereka curiga ya terserah. Yang penting dompet kita tebal. Orang kampung itu cuma bisa ngomong, tapi tetap aja beli kan. Tapi Bu, gimana kalau nanti ketahuan? Aku takut banget. Semua orang pasti benci sama kita. Kita bisa habis dihina satu kampung. Udah deh, diem Sinta. Kamu jangan lemah. Kita udah terlanjur jalanin ini. Jangan mikirin halal haram. Yang penting kita dapat untung banyak. Bu, kok mulut Ibu berdarah? Ibu barusan
batuk, terus ada bercak merah di kainnya. Ah, ini cuma kecapean aja. Dari tadi aku kan ketawa sambil ngitung uang. Makanya tenggorokan jadi sakit. Udah deh, nggak usah lebay. Tapi Bu, Jangan bikin drama ya Sinta. Aku ini sehat-sehat aja. Kalaupun ada darah sedikit, itu nggak bakalan ganggu. Aku masih bisa kok terus dagang besok. ya Allah, kalau ini teguran, kenapa Ibu masih juga keras kepala? Aku takut banget, tapi Ibu nggak mau sadar sama sekali. Malam itu karena Sinta tidak bisa menahan rahasia, kejam ibunya, Sinta lalu melaporkannya ke Pak RT. Tolong, Bu Ratna, Pak Darto, Bu Sari. Aku nggak tahu harus gimana. Aku udah sering ingetin, jangan pakai daging babi buat dagang. Tapi Ibu keras kepala. Apa mungkin ini ajab? Ya Allah Sinta, kamu teh yang sabar ya nak. Kalau bener begitu berarti apa yang ibu kamu jalanin teh akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Aku pun dulu sempat ikut bangga sama dagangan Bulina yang enak itu, tapi saya tidak tahu rahasianya. Rasanya itu kayak ditampar-tampar aku. Astaga, tega banget Bu Lina menipu kita semua. Kita beli dengan niat baik, ternyata malah diberi makanan haram. Di sini kita bisa belajar rezeki banyak tidak selalu berarti berkah. Kalau jalannya haram, pasti ada balasan yang menunggu. Ya Allah, aku ngeri banget ngebayangin mulut kita pernah makan makanan haram dari hasil kecurangan. Semoga Allah ampunin kita semua ya. Kita itu jangan sampai ikut-ikutan silau dengan untung yang cepat. Ya udahlah kalau begitu. Sekarang kita ke rumahnya Bulina saja sekarang juga ya. Kita akan bantu Sinta. Malam itu warga langsung menuju rumah Bulina. Namun Bulina sudah ditemukan tewas di tempat tidur. Harta yang terkumpul tanpa berkah cuma jadi tumpukan dosa. Kita lihat sendiri, Bulina nggak dapat apa-apa selain azab.